Halo guys, hari ini kita mau berbincang-bincang tentang topik yang nggak jauh-jauh dari organisasi, yaitu tentang manajemen. Entah manajemen diri, manajemen waktu, atau manajemen perasaan dan manajemen orang lain. Yaudah guys, kita langsung ngobrol aja bareng teman-teman kita. Jadi aku di sini nggak sendiri ya, ada teman-temanku yang sudah sangat berpengalaman. Jadi mari kita sharing-sharing tentang pengalamannya. Hai guys, gimana nih kabarnya kamu hari ini? Ya tentunya sangat baik. Alhamdulillah. Mungkin akhir-akhir ini Jogja lagi sangat-sangat diguyur hujan ya. Iya, sangat dingin. Iya. Feelsnya. Hujan-hujan gini tuh biasanya enaknya agak mengenang ya masa-masa lalu, ya nggak? Iya bener sih, apalagi ditemani bersama teman-teman. Iya teman-teman yang lebih berpengalaman. Aku rasa juga kayaknya teman-teman yang ngedengerin ini juga lebih berpengalaman gak sih Kak untuk topik yang akan kita bahas hari ini gitu. Iya pastinya, karena pendengar kita adalah anak-anak organisasi. Ya biasanya kan nanti kan keywordnya muncul ya organisasi gitu. Biasanya tuh orang-orang kan gimana ya, mungkin ada orang lain yang ternyata tuh memiliki pengalaman yang sama gitu, sama yang apa yang kita alami gitu. Apalagi kan secara sama-sama berada di dalam Lingkup organisasi. ya. Udah berapa lama sih kita bareng-bareng? Aduh, kalau ditanya bareng-bareng, mungkin 2 tahun ini akan belum sampai 2 tahun sih, 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun. Oh, udah lama ya ternyata. Ya lama. Kira-kira selama menjalani kurang lebih 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini gimana nih perasaan kamu? Kalau ditanya perasaan bingung sih, ya nggak sih? Iya. Soalnya Mungkin apa yang dialami gitu. ya seneng pasti ada. Iya. Soalnya kan pasti biasanya kalau misalkan kita ditanya gitu apa sih tujuan mau gabung di organisasi ini, pasti apa? Mendapatkan pengalaman. Ya, menambah pengalaman, mendapatkan relasi. Itu tuh udah aku Basic. sendiri. Walaupun basic, aku tuh ngerasain hal itu gitu. Mungkin ini nggak cuma aku rasain, tapi beberapa orang mungkin ngerasain kalau misalkan nggak join organisasi mungkin kita nggak kenal. Iya benar. Kalau nggak join organisasi juga kita nggak dapet, ya mungkin yang sekarang kita alami itu kita nggak dapetin. Iya, bumbu-bumbu pelengkapnya tuh kita belum tentu dapetin gitu sih. Kok dari kamu sendiri gimana nih, udah 1 tahun di organisasi? Ya pastinya banyak ya, ada senangnya, ada naik turunnya. Tapi ya semua itu berlalu karena kita juga menjalaninya tuh bareng-bareng gitu. Iya bener banget. Sebenarnya tuh selagi semua dikerjainnya bareng-bareng tuh pasti nggak berasa ya bebannya. Maksudnya bebannya tuh pasti ada, tapi pasti bakal berasa lebih ringan. Apalagi ngejalanin program kerja yang nggak sedikit nggak sih? Ya kalau banyak ya kalau di Ceritakan. sini. Kalau diceritakan emang banyak, tapi emang nggak kerasa aja nanti tiba-tiba udah besoknya demis gitu. Iya betul banget. Oh iya kan tadi kan kita di organisasi, maksudnya udah apa ya, nggak, waktunya udah bukan waktu yang sebentar gitu. Nah gimana sih caranya dari kamu sendiri gitu untuk memanage uh, perasaan gitu, perasaan pribadi yang harusnya kan nggak boleh ya diikut campurin ke dalam urusan organisasi gitu. Kalau buat manage perasaan ya, karena sebenarnya perasaan tuh nggak bisa di apa ya, nggak bisa di sebenarnya perasaan tuh kayak ya mengalir aja, kayak kita nggak bisa membentengi perasaan itu tuh nggak tumbuh gitu. Oh iya iya. Jadi kalau buat manage perasaan itu sebenarnya kita harus ngatur mood kita sendiri sih. Terus nggak
yang mengikut campurkan ke masalah organisasi gitu. Kalau misal emang kita punya masalah di diri kita, ya kita keep di diri kita sendiri gitu, nggak yang diikut campurin di organisasi, karena nanti feelsnya bakal apa ya, kalau kita ikut campurkan ke organisasi itu tidak sempurna lah nanti kita menjalaninya. Iya bener banget, apalagi maksudnya di organisasi itu kita ini ya gak kerja sendiri gitu, tapi kita menyatukan banyak kepala gitu. Jadi banyak sih pengalaman dari ikut organisasi ini gitu, dari istilahnya manage diri sendiri tuh susah gak sih? Tentunya susah ya. Nah ditambah lagi kalau di organisasi kan kita harus kayak manage banyak orang yang pasti banyak perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, bahkan perbedaan sifat gitu. Nah di sini tuh kita belajar, terus harus mau nggak sih untuk belajar nggak egois, terus manage apa ya, lebih ke ini sih, menekan ego sendiri buat bisa memanage diri ini supaya bisa klop sama Orang lain. iya betul, orang lain gitu. Kalau dari kamu sendiri itu gimana buat memanage? Mungkin kan mood orang tuh beda-beda ya. Ada yang moodnya tuh baik terus, ada yang moodnya tuh kadang naik turun, ada yang kayak mungkin setiap harinya tuh bad mood gitu. Nah mungkin kamu pernah ngerasain tuh. Nah jadinya cara memanage perasaannya tuh kayak gimana? Iya, kalau di diri aku sendiri ya udah pasti ya banyak banget kayak nggak selalu good mood gitu. Apalagi kan maksudnya di sini kita nggak cuma organisasi tapi diimbangi juga sama kuliah. Nah biasanya tuh kadang kalau aku sendiri tuh ngerasanya tuh kayak duh kok kayaknya dunia tuh terlalu terburu-buru gitu. Itu buat aku kayak bisa nggak sih 24 jam itu ditambahi gitu, karena aku tuh ngerasa nggak cukup antara ngebalance kuliah sama organisasi gitu. Itu dulu awal banget aku berpikir seperti itu, dan jadi tuh ngebuat manage di diri aku tuh kayak berantakan gitu. Jadinya aku kurang bisa jaga rasa emosionalku, terus nanti malah ngerembet ke orang lain. Dan aku tahu pasti rasanya kerja sama orang yang dalam tanda kutip bad mood tuh pasti nggak enak banget kan. Iya benar-benar, karena kita harus memahami perasaan mereka gitu biar. Nah jadi itu kayak kadang tuh secara tidak sadar naluriah, lebih ke perempuan sih ini mungkin ya, naluriah kalau perempuan lagi bad mood tuh dia merasa nggak mau untuk ngertiin orang lain, maunya mengerti Diri sendiri. iya, di ngertiin orang lain terus gitu. Itu sih sebenarnya ya aku masih terus belajar ya, karena kan manusia nggak mungkin udah langsung sempurna gitu sih. Terus lebih ya yang aku bilang ke awal tadi, kayak gimana sih caranya nurunin ego, terus supaya nurunin ego, ngeredam ego supaya ya bisa jalan lagi bareng. Soalnya kalau nggak kayak gitu masa mau jalan sendiri-sendiri di organisasi gitu sih. Tentunya tuh bukan suatu hal yang mudah, apalagi maksudnya di sini kita masih sama-sama belajar gitu ya, kayak banyak hal yang perlu dilakuin bareng-bareng gitu. Soalnya kan dari awal juga udah pengennya dari awal ngelangkahnya bareng-bareng gitu, selesainya juga bareng-bareng gitu sih. Nah kalau menurut aku sendiri tadi kan kayak emang apa, manajemen diri tuh pasti nyangkut semangat dalam organisasi yang naik turun, terus ada yang naik terus gitu, terus mungkin ada yang kayak turun terus. Kalau dari kamu sendiri gimana nih caranya ya manajemen semangat kamu gitu loh, biar maksudnya semangat itu nggak, setidaknya walaupun nggak naik terus tuh tapi nggak yang turun gitu. Kalau dari aku ya, berarti itu lebih masuknya ke cara mengatasi demotivasi nggak sih? Bisa. Mungkin kalau dibuat menjaga agar nggak turun
atau minimal stabil lah itu. Aku inget ini sih, tujuan awal aku masuk organisasi itu buat apa sih sebenarnya. Terus sebenarnya kalau apa ya, udah inget tujuan kita tuh sebenarnya udah kita dapetin, tapi bukan berarti apa ya, seringnya tuh ngerasa kalau organisasi ini tuh sebenarnya kasih aku apa sih gitu. Tapi lebih diubah kalimatnya, kalau aku tuh udah kasih apa sih buat organisasi gitu. Kan kita di sini juga belajar ini ya, banyak hal yang itu tuh bikin semangat juga, kayak karena di organisasi ini tuh kalau cuman mengingat dukanya itu ya bikin kita nggak termotivasi untuk menyelesaikan organisasi. Tapi kalau kita mengingat sukanya, kita di sini bareng-bareng teman-teman, ngejalaninnya proker itu tuh juga bareng-bareng, jadinya nggak ngerasa berat gitu. Nah itu sih yang bikin semangat lagi gitu, karena ternyata bukan kita aja yang ngerasain menurunnya motivasi di organisasi gitu, tapi teman-teman tuh juga pastinya pernah merasa, tapi dia hebat bisa bertahan sejauh ini gitu. Iya, aku juga belajar sih. Mungkin di sini tuh banyak hal yang udah kita laluin bareng-bareng gitu, kayak dari masa-masa semangat, masa-masa mungkin ngerasa kok teman semangat tapi aku tuh enggak gitu, dan ngerasanya pasti orang itu kayak udah ngelaluin hari-hari yang berat banget nggak sih, apalagi di suatu organisasi yang harus selalu berinteraksi dengan orang gitu. Tapi yang perlu mungkin para anak-anak organisasi tahu gitu, walaupun udah banyak hal yang kamu laluin dan kamu ngerasa hari-harimu tuh berat, tapi lihatlah kamu sekarang tuh udah bisa bertahan dan mampu gitu untuk melangkah sampai sejauh ini. Mungkin kalau kamu ngerasanya lagi lelah, kamu bisa ngelihat ke belakang gitu, sedikit aja kamu lihat ke belakang, udah banyak hal yang kamu laluin dan kamu bisa bertahan. Itu menurut aku tuh udah suatu pencapaian, dan aku ngerasanya jangan sia-siakan lelahmu yang udah berjuang di belakang sana. Dan aku rasa untuk mencapai ke depan kamu pasti bisa, karena sampai di titik ini aja kamu bisa, kenapa untuk maju ke depan kamu nggak bisa gitu. Jadi aku harap para pendengar yang lagi ngejalanin di organisasi itu bisa menjalani perjalanan di dalam organisasi dengan penuh semangat lagi. Meskipun aku tahu pasti segalanya tuh nggak berjalan sesuai rencana kita gitu, tapi kamu tuh nggak boleh berhenti mencoba, kamu nggak boleh nyerah sama dirimu sendiri, sama hal-hal yang mungkin kamu anggap itu tuh sulit. Dan aku cuma pengen kalian semua ingat, nggak apa-apa, semuanya gak akan selamanya tuh kayak gini, pasti bakal ada perubahan indah yang menanti. Betul.